Di domain yang lain nanti akan bergiat dan kita akan berkembang dan maju bersama. Sedikit bagi teman-teman yang mungkin belum mengenal AILI, AILI adalah salah satu asosiasi yang ada di Indonesia. Seperti asosiasi profesi yang lain, kalau ada ASITA, ada PHRI, kemudian ada HPI, ada FAJI. Nah, asosiasi yang mengenali teman-teman semuanya dalam berkegiatan di luar ruangan atau biasa disebut dengan kegiatan outbound training, ini ada AILI, Asosiasi Experiential Learning Indonesia. Dulu pertama kali berdiri namanya bukan AILI, bukan asosiasi, tetapi para pendiri kami dulu menggagas dengan menyebut sebuah perkumpulan Experiential Learning Indonesia. Tapi kok disingkatkan nggak enak. Dibahasnya lawan gitu. Tetapi di akta notaris kami ketika berdiri kita masih berbunyi Perkumpulan Experiential Learning Indonesia yang selanjutnya disebut AILI, gitu ya. Tapi jangan disingkat. Apa disingkat? Batin lagi. Nah, kami ada di seluruh Indonesia, di setiap provinsi di Indonesia ada, dan di setiap provinsi ada perwakilannya ya, di BD-nya masing-masing. Tugas dari kami menjadi wadah teman-teman semuanya, kita belajar bersama, dan kemudian kita menjadi penyambung lidah antara teman-teman dengan semua pemangku jabatan yang ada di Indonesia. Ada kementerian, ada dinas-dinas terkait. Jadi ada banyak sekali kegiatan dari pemerintah, entah itu workshop pelatihan, sampai di uji sertifikasi kompetensi. Dan kita menjadi wadah, kita akan bersama-sama belajar bersama-sama. Banyak sekali keilmuan yang ada di AILI, teman-teman semuanya nanti kalau ini suaranya apa? Di belakangnya. Kalau teman-teman semuanya berminat, ada banyak sekali keilmuan dan luar biasa. Kegiatan-kegiatan outbound itu sangat dinamis. Tidak hanya kita mengajak orang untuk bersenang-senang, tetapi harapannya ketika peserta kita ajak untuk bersenang-senang, mereka mendapat sebuah learning point yang akan diambil. Ini yang disebut dengan experiential learning. Ada dua kata di sini, experience dan learning. Experience apa teman-teman? Betul. Kita akan mengajak peserta kita untuk berpengalaman lewat apa sih? Lewat game, lewat permainan. Tetapi tidak berhenti di sini. Harapan kami teman-teman bisa mengambil sebuah learning point. Peserta bisa mengambil sebuah learning point dari pengalaman, dari permainan, dari game yang tadi sudah dilakukan. Nah, bagaimana caranya menarik pengalaman? Bagaimana caranya kita sebagai peserta, kita sebagai instruktur, sebagai fasilitator mengajak peserta mengambil refleksi dari setiap pengalamannya itu. Caranya seperti apa? Banyak sekali ilmuannya, lewat review, lewat debriefing. Dan cara nih, di AILI ada semuanya. Sudah ada senior-senior yang ada di depan yang nanti bisa sharing pada teman-teman semuanya. Nah, banyak programnya yang ada di AILI, mulai dari hanya sekedar fun game, atau mungkin kita harus mengedukasi seseorang sampai merubah sikap seseorang, banyak sekali. Nah, kalau teman-teman semuanya bisa mengenal program-program tersebut, harapan kami kita bisa membuat varian program outbound yang menarik. Ya, menarik bagi peserta tentunya, karena tujuan dari outbound bukan kita, tapi peserta itu sendiri. Bagaimana mereka ingin ada tujuan yang dicapai, layaknya mereka buat program yang baik, maka mereka akan terpuaskan oleh kita. Oke, ngantuk teman-teman? Iya. Oke, yang ngantuk tepuk tangan satu kali. Orang kompak. Yang ngantuk tepuk tangan satu kali. Nah, cukup. Soalnya saya nanti sebaiknya kalau sih accounting budi. Oke, dan hari ini dari pagi sampai sore, insya Allah ya kita akan khusus bedah game, ya. Game itu hanya tools ya teman-temannya, hanya alat saja. Nanti akan kita terangkan oleh teman-teman fasilitator, teman-teman pemateri yang ada di depan. Jadi di dalam dunia ini, di dalam dunia outbound, game atau permainan itu hanya sebuah alat saja. Loh, kok alat mas? Iya betul. Alat untuk apa? Alat untuk peserta mengambil sebuah pembelajaran. Nah, maka ketika dalam mengambil pembelajaran tersebut, ketika kita menyajikan permainan, sajikanlah permainan-permainan yang menarik, sajikanlah game-game yang menarik. Tidak hanya menarik, tapi juga harus tepat. Tepat dengan apa? Tepat dengan sasaran, tepat dengan tujuan yang diharapkan oleh perusahaan. Nah, makanya di sini perbendaharaan game akan sangat luar biasa dan akan sangat berguna sekali
Bagaimana teman-teman nanti membuat sebuah game, di mana game ini diharapkan peserta bisa mengambil sebuah pembelajaran sesuai yang diharapkan oleh perusahaan, oleh HRD, oleh user kita. User kita menginginkan apa? Oke, karyawan aku pengennya nanti mas setelah mereka kegiatan, mereka tahu tentang apa itu leadership, apa itu kepemimpinan, apa itu tentang komunikasi, apa itu teamwork yang bagus. Nah, kita capture keinginan dari mereka lewat game-game yang nanti akan kita desain. Nah, di sini sangat tepat sekali teman-teman bahwa di sini kita akan bermain-main bersama, kita akan belajar bersama membuat game yang tepat. Tetapi dari game-game ini tidak hanya melihat, kami harap teman-teman nanti akan ikut di dalamnya, ikut creating, ikut mendesain, ikut membuat, dan kemudian ikut mempraktekkan bagaimana membawakan game tersebut. Gitu ya, dan nanti akan ada para pemateri yang luar biasa. Saya biasanya kalau belajar mic dan menjadi pembicara di depan ini biasanya 2 jam. Ya, tapi nek misalkan kedawan mesake Mas Aris sama Mas Faat nanti gak kedungan biasanya. Apa tak lanjutke bosku, Bos? Kowe leren wae omah. Mulai wae. Oke, biar menggugah semangat ya. Izin satu game dulu ya Mas ya. Oke, teman-teman semuanya. Biasanya kita akan mengajak peserta-peserta kita itu untuk selalu kompak gitu ya, dan konsentrasi. Nah, ini akan kita padukan antara konsentrasi dan kekompakan. Nanti kalau saya teriakan kalau saya ucapkan kata saya, silakan kedua tangan letakkan di depan dada masing-masing seperti ini. Iya, ini masing-masing. Nah, itu menjadi pikiranmu Bos. Mesti dada tetangga. Oke, kalau saya katakan saya, silakan kedua tangan letakkan di depan dada masing-masing. Saya. Ya, ini adalah gerakan untuk kata saya. Kemudian kata kedua, kalau saya ucapkan kata ingat, letakkan kedua tangan di atas kepala. Ingat. Ini adalah gerakan untuk kata ingat. Oke, kita coba. Ingat. Saya. Ingat. Kemudian kata ketiga, kalau saya ucapkan kata sadar, silahkan letakkan kedua tangan di bahu kanan kiri kita. Baik, ini adalah gerakan untuk kata kita cek. Sadar. Ingat. Saya. Sadar. Ingat. Saya. Kemudian kalau saya ucapkan kata siap, dia tahu sama si rekam toh. Kita jenis lagi Bos. Oke, kalau saya ucapkan kata siap, letakkan kedua tangan di paha masing-masing. Masing-masing Bos. Mas ini senengane. Oke, kalau saya katakan siap, letakkan di paha kita masing-masing. Siap. Ingat. Saya. Sadar. Saya. Siap. Oke. Kata-katanya sebenarnya sampai 11 gitu ya. Karena baru telu wis rada bingung gitu. Saya jawab kosong. Kata terakhir bergerak. Kalau saya ucapkan bergerak, kalau saya teriakan bergerak, silakan tepuk 3 kali. Bergerak. Kita mulai ya. Ayo ready. Ya, ingat konsentrasi dan kekompakan. Semua yang namanya kompak gerakan harus sama, suara harus sama, sekuat harus sama. Siap? Oke, Mas Bayu hati-hati. Saya. Ingat. Sadar. Siap. Bergerak. Nah, sekarang saya menyanyikan sebuah lagu di mana lagu ini syairnya saya ganti dengan syair-syair tadi juga dari teman-teman melakukan gerakan sesuai dengan syair yang nanti akan saya ucapkan. Are you ready? Kompak ya? Coba. Siap. Saya ingat, sadar, siap, dan bergerak. Ingat saya, sadar, siap, dan bergerak. Saya siap. Bisa kalian ini kompak. Oke, kita ulang. Saya ingat, sadar, siap, dan bergerak. Ingat, sadar, saya siap. Saya siap. Saya sadar. Saya ingat.
Saya siap, saya ingat dan bergerak. Ingat, sadar, siap saya. Ayo, ingat, sadar, siap saya dan bergerak. Saya siap, saya sadar. Saya ingat, saya siap, saya sadar. Saya siap, saya ingat, saya sadar. Pasti dia tadi bergerak. Saya enak bergerak dari tepuk tangan. Akan mikir dan bergerak, dan bergerak, dan bergerak, bergerak, bergerak. Terima kasih. Hari ini kita harus selalu siap. Siap untuk bergerak dan siap untuk ingat dong. Kita harus selalu maju. Mantap dong. Nanti keringetan Bapak Ibu. Yang biasa yang ini bukan berapa pakai aja. Biasanya bayarnya mahal ya Pak ya. Larang ya. Larang. Ini bonus ya. Baik, teman-teman, selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang yang kali ini diwakili oleh Bapak Prasetyo selaku Kepala Bidang Industri Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam kebajikan. Salam rahayu. Bapak yang kau hormati, atau teman-teman yang kau hormati, pada kesempatan kali ini Kepala Dinas Pariwisata hadir secara pribadi. Sebetulnya sampai tadi malam jam 21 beliau masih merencanakan hadir secara pribadi. Tapi kemudian setengah 10 mungkin saya untuk kita diwakili karena pada hari ini kebetulan ada tamu dari DPRD Kabupaten Pemalang. Ada beberapa hal yang dititipkan kepada saya untuk disampaikan pada teman-teman. Yang pertama tentu beliau mohon maaf, beliau berharap bahwa pada kesempatan yang lain beliau secara pribadi. Kalaupun teman-teman misalnya ingin berkomunikasi langsung, silakan hadir ke kantor Dinas Pariwisata. Di sana bisa ketemu saya, atau mungkin bisa nanti kalau misalnya mau ketemu dan sebagainya nanti sudah kami sampaikan, kami antar untuk menemui beliau. Tapi intinya bahwa kami sejalan dengan panjenengan, begitu cairnya tadi, jadi sudah ada sekat-sekat antara apa ya, struktur dan sebagainya. Kita juga di Dinas Pariwisata mencoba untuk mengurangi hambatan-hambatan seperti tadi. Kami juga mengarah kepada, meskipun ini belum berhasil ya, kami juga mencoba untuk bisa cair dengan teman-teman. So, Pak Bayu, Pak Tony kan sudah tadi sudah juga nanti. Biasalah monggo kalau misalnya kantor kami di batas kota ya. Kemudian yang kedua, pesan yang kedua, Pak Kepala Dinas mengapresiasi acara pada hari ini. Ini salah satu bentuk atau upaya kalau kita lihat dari sisi pembangunan pariwisata, ini merupakan satu langkah untuk membangkitkan kembali pariwisata baik di Indonesia maupun di Kabupaten Semarang. Tentu itu sangat diapresiasi dan kita harapkan, kita tunggu aktivitas-aktivitas lainnya. Kemudian yang berikutnya pesan beliau adalah masalah kolaborasi. Jadi pandemi COVID itu menyadarkan kita, sekaligus juga memberikan satu hikmah ya, bahwa ternyata kita tidak bisa kerja sendiri. Jadi ini juga disadari oleh dinas, meskipun lagi-lagi dinas ini masih tahap untuk untuk mewujudkan kolaborasi. Saat ini lebih banyak kita ngomong, tapi dalam pelaksanaannya kita masih banyak hambatan. Yang paling utama yang
saya sendiri rasakan adalah psikologis. Jadi ketika kita berkolaborasi kan ada kerelaan dari kita bahwa kita mengakui kita butuh orang lain. Nah, ini yang sulit di birokrasi itu di situ. Tapi kami mencoba untuk dari lingkungannya yang terdekat kami di industri pariwisata dan kedua juga kita mencoba supaya kita bisa mengakui dulu bahwa kita butuh orang lain. Ketika kita butuh orang lain, itu menjadi langkah awal untuk bisa bekerja sama dengan siapapun. Jadi prinsip dari regulasi kan harus ada kesetaraan. Jadi ketika kesetaraan itu terbentuk, tentunya kolaborasi akan efektif. Jadi dalam pengertian sederhana kami, kolaborasi adalah bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Bahasa sederhananya seperti itu. Kemudian yang berikutnya tentu pesan dari kepala dinas bahwa ALI atau outbound atau pelaku wisata ini merupakan ujung tombak dari pembangunan pariwisata. Jadi apa yang kita lakukan ini tentu akan dinilai oleh pihak, entah itu klien kita, entah itu apa ya, pihak-pihak terkait dengan kita. Jadi mereka akan menilai lingkungan kita masing-masing berdasarkan apa yang kita sikap kita, apa yang kita lakukan. Jadi kalau katakanlah misalnya saya tidak pariwisata, kalau saya selalu galak, saya apa ya, tidak baik bersikap tidak baik terhadap masyarakat kan, itu ada kan menilai pariwisata itu yang merasa apa itu merasa ngayomi, merasa apa kan gitu. Itu satu apa ya konsekuensi dari ketika kita bekerja di lingkungan. Jadi harapannya ketika kita, karena kita langsung berhadapan dengan klien ya, jadi itu yang tentu klien akan selalu menilai kita, dan tentunya penilaian itu nanti akan merambah ke segala hal. Karena nanti saya bilang bahwa saya bersikap jelek pada masyarakat, dan selanjutnya punya penilaian tersendiri ya, dan itu akan merugikan, itu tidak membantu pembangunan pariwisata di Kabupaten Semarang. Kita masih ingat pada masa pandemi kemarin kita begitu terpuruk ya. Kalau saya coba melihat data ya, itu sebelum pandemi tahun 2019 itu kunjungan wisata di Kabupaten Semarang itu mencapai 3.800.000. Itu yang dilaporkan. Saya yakin lebih dari itu. Kemudian tahun 2020 ketika pandemi itu jatuh sampai 1.800.000. Jadi tolong berapa ya? 2 juta ya, separuh lebih gitu. Tahun 2021 ternyata masih turun 1.500.000. Dan harapan kami dengan langkah-langkah yang dilakukan salah satunya dari AL ini, kita ke depannya bisa bangkit. Lagi-lagi perlu ada kolaborasi ini. Tadi juga sudah disampaikan Mas, lupa namanya ya, tadi bahwa kita ini bergaul dengan pelaku wisata yang lain, ada HPI, Asita, gitu, ada hotel, ada objek wisata. Nah, itu pihak-pihak yang biasanya kita ajak untuk berkolaborasi. Jadi saya kira itu yang dititipkan kepada saya untuk disampaikan kepada ibu, bapak, teman-teman. Saya juga ingin ada, saya sampaikan pesan saya sendiri di sini. Tapi saya ulangi bahwa Dinas Pariwisata Semarang terbuka, ngobrol, silahkan hadir. Kalau butuh apa-apa silahkan. Sejauh kami bisa memfasilitasi, tentu akan kami fasilitasi. Termasuk mungkin teman-teman yang mau mengurus perizinan, sekarang kan sangat mudah sekali perizinan. Jadi secara online saja bisa. Nanti kalau mengalami kesulitan dan terkait dengan Dinas Pariwisata, nanti akan kami fasilitasi untuk ke pihak-pihak yang terkait. Jadi sekarang kami tidak
mengeluarkan rekomendasi untuk perizinan dengan langsung secara online, tidak perlu rekomendasi dari kami, nanti bisa kalau memenuhi syarat nanti akan muncul secara otomatis. Jadi itu atur nuwun atas perhatiannya, selamat, sukses. Ini sekalian mengucap, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara bedah tim outbound pada hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Baik teman-teman, saya yakin teman-teman wah agak gerah ya, sempit ya, karena memang luar biasa partisipasi dan antusias dari teman-teman kita sekalian. Sampai kemarin kita ada nih yang mau ikut, tapi kami sudah tutup pendaftaran. Nah teman-teman, di sini kita akan move untuk kegiatan kita ke bawah. Nah sebelum itu kita akan foto bersama dengan Bapak untuk nanti dokumentasi dengan kegiatan pariwisata, dan untuk agenda kita akan teruskan ke bawah untuk didonasikan oleh peserta. Monggo kami persilahkan untuk berdiri sejenak dan kita bisa turun ke bawah. Iya, kita akan foto bersama terlebih dahulu di depan. Iya, di depan yang ada tadi ya. Udah, untuk kegiatan kita lanjutkan ke bawah. Iya, berangkatnya silakan. Hah? Apanya? Yang ya. Dan teman-teman yang di bawah boleh untuk coffee break-nya ya, karena coffee break kita sudah menyiapkan coffee break, boleh untuk yang terlebih dahulu. Jangan.